Nah, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya berada di kediamannya Bang Charlie ya. Ini dia Bang Charlie. Nah, ini dia. Ini Raja Dongkel ya. Dan di sebelah saya juga ada, baru kenal ya, ini Pak Dewa. Ya, Pak Dewa atau Beli Dewa ya, asli Tabanan, Kediri ya. Ya, yang juga sering mensupport channel Bonsai Made in Bali ya. Salah satu subscriber dari Bonsai Made in Bali. Semangat Pak Dewa. Dan kali ini rencananya saya mau mereview beberapa bakalan bonsai. Akan mereview beberapa bakalan bonsai miliknya Bang Charlie ya. Jadi ada beberapa bahan yang ukurannya big ya, ukurannya besar. Dan juga nanti saya akan melihat atau mereview bagaimana sih hasil dari stek boni ya, stek batang boni yang kemarin di video-video kemarin saya melakukan stek pada boni yang ukurannya jumbo. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Yuk langsung saja kita review satu persatu bakalan miliknya Bang Charlie. Ini adalah bakalan, jadi baru didapat ya. Jadi beberapa bahan yang baru ditanam atau baru didapat. Yuk langsung saja kita review bakalan dari Bang Charlie. Nah, sahabat bonsai, ini yang kemarin ya. Kemarin didongkel oleh Bang Charlie di salah satu kebun milik warga, dan ini sudah minta izin ya sama pemiliknya. Ini adalah wahong gunung ya. Ini wahong gunung, ini merupakan tanaman hama ya bagi petani ya, petani. Katanya hama, jadi dikasih Bang Charlie untuk mendongkel. Sangat big ya. Nah, sahabat bonsai, ini dia ya, dari bakalan miliknya Bang Charlie ya. Dan ini dia, ini seret. Udah laku udah Pak Dek. Udah laku ya ternyata. Dan ini iprik ya, iprik silver ya, ukurannya jumbo sekali. Bisa dipegang Bang Charlie biar tahu ukurannya. Nah, tuh lihat ukurannya big ya. Nah, ini dia. Ini iprik silver ya. Nah, sahabat bonsai, yang ini programan ya. Ini stek batang. Ini digabung ya. Ini ada beberapa stek yang ukurannya kecil-kecil, kemudian digabung. Ini proses penggabungan batang ya. Ini adalah kimeng. Nah, sahabat bonsai, yang ini adalah hasil stek ya. Ini loa. Loa ini hasil stek batang ya. Batangnya lumayan ya. Itu dia. Ukurannya besar sekali, sepaha ya. Sepaha, sepinggang ya. Itu besar sekali, itu hasil stek batang ya. Jadi loa bisa kita lakukan stek batang. Medianya apa Bang Charlie? Pasir kali. Pasir kali aja? Ya. Sama media basah ya? Media basah. Media Full basah. air. Full air ya. Media basah menggunakan pasir kali ya. Cara menanam stek batang dari loa. Nah, sahabat bonsai, yang ini sancang ya, hasil dari stek batang ya. Nah, ini dia sancang dari stek batang. Pertamanya ini diokulasi dengan wahong gunung. Kemudian jika sudah besar, kita stek, kita tanam di rumah. Jadi itu cara kita untuk budidaya dari sancang ya. Jadi kita mendapatkan wahong gunung di alam, kemudian kita sambung menggunakan sancang. Setelah sancang kita sudah besar atau ukurannya ya lumayan besar, kita potong, kita stek, kita tanam ya. Itu salah satu cara budidaya dari sancang, atau tanaman yang lainnya juga boleh seperti itu. Nah, sahabat bonsai, selain dongkel juga ya, Bang Charlie juga melakukan program ya, program di rumah. Ini juga stek batang kimeng ya, batang-batang yang kecil. Batang-batang yang kecil digabungkan ya, kemudian ditanam. Ini medianya apa Bang Charlie? Media tetap saya gunakan pasir kali. Oh, media yang digunakan lah pasir kali ya. Medianya gimana? Basah apa enggak? Basah, full air. Basah full air ya. Jadi ini dilubangi juga ya Bang Charlie? Dilubangi. Dilubangi, tapi tetap penyiraman rajin ya? Rajin setiap hari. Setiap hari nyiram ya katanya. Jadi kalau kita melakukan stek, diusahakan media kita basah ya. Nah, sahabat bonsai, yang ini lagi, ini stek dari amplas putih ya. Nah, ini dia. Ini lumayan juga, lumayan besar. Tapi sudah ada akar-akar bangsing ya. Tapi ini tetap juga stek batang, namun ada beberapa akar-akar kecil. Jadi medianya sama ya, caranya sama ya, menggunakan media pasir. Kemudian kita rajin melakukan penyiraman ya. Medianya harus lebih basah. Sahabat bonsai, yang di belakang ya. Nah, ini dia.
ini adalah tekukannya yang kemarin saya dongkel ya bersama Bang Charlie. Ini adalah bahan sisir ya atau kaliage. Ini akarnya aja, namun ini sudah terubus ya, bisa dilihat ya, ini terubus. Nah, jadi akar dari sisir ini bisa tumbuh ya, bisa tumbuh tunas. Tumbuh tunasnya di bekas potongan ya, bekas potongan ini bisa tumbuh. Jadi kalau kita potong di sini nanti bisa tumbuh tunas juga seperti itu untuk akar dari sisir. Nah ini lagi ya, ini juga hasil stek ya. Saya akan mereview beberapa hasil stek ya. Jadi sahabat bonsai bisa tahu bahwa pohon apa saja yang bisa disetek. Jadi waru juga bisa disetek batang ya, seperti ini. Ini keren sekali ini. Ini berkarakter sekali batangnya. Ada batang yang berlubang atau batang yang mati. Nah ini dia ya. Ini adalah waru. Waru juga bisa kita lakukan stek batang. Nah sahabat bonsai juga bisa lihat ya. Ini adalah boni ya. Ini boni ini hasil stek batang. Jadi sahabat bonsai jangan khawatir ya kalau boni itu gampang hidupnya. Kita bisa melakukan stek batang ya pada boni. Jadi cara nanamnya ya seperti yang dilakukan oleh Bang Charlie. Kita menggunakan pasir sungai, kemudian medianya agak basah ya. Jadi sangat mudah hidupnya untuk boni. Nah sahabat bonsai yang itu ya, itu yang baru kemarin didapat oleh Bang Charlie di daerah Singaraja ya. Itu wahong gunung Bang Charlie. Ya, wahong gunung. Coba deketin Bang Charlie, berapa ukurannya? Wah ini keren sekali. Pasti akarnya bagus ya. Kalau untuk bahan wahong gunung pasti bagus. Ini hasil dongkelan ya di Singaraja oleh Bang Charlie. Nah dan sebelah sini ini ada wahong gunung lagi ya. Ini tanamnya terbalik ya. Jadi ini sebenarnya akar. Nah ini akarnya bagian bawahnya, namun ditanam terbalik ya. Tanam terbalik. Nah seperti itu. Jadi wahong gunung bisa kita lakukan dengan tanam terbalik. Jadi ini hasil stek ya. Artinya kalau tanam terbalik itu pasti hasil stek. Jadi akarnya di atas, batangnya di bawah seperti ini. Nah yang ini ya yang ditunggu-tunggu oleh sahabat bonsai, yang kemarin banyak yang nanya apakah boni itu bisa dilakukan stek batang. Jadi ini buktinya ya. Ini yang di video kemarin. Ini boni ya, hasil stek batang. Ini ditanam oleh Bang Charlie. Ini dia ya. Ini sebenarnya udah tumbuh terubus kecil, namun kecil sekali tumbuh terubusnya. Ini dijamin hidup ya. Ini kambiumnya juga sudah menutup ya. Jadi ada pergerakan. Batangnya juga masih segar dan ada beberapa tunas yang sudah tumbuh ya. Namun ukurannya masih kecil. Jadi boni bisa kita lakukan stek batang. Apalagi ini boni ini sudah tumbuh akar ya. Akar kecil-kecil, akar serabut, jadi pasti hidup. Nah ini dia ya dari boni yang kemarin kita ambil di alam. Nah ini dia ya, ini tunasnya ya. Nah bisa dilihat ya. Nah ini dia sudah tumbuh tunas kecil ya, karena boni ini baru ditanam. Ini cara nanamnya gimana Bang Charlie? Ya pertama-tama kita akan lakukan stek batang. Lakukan stek batang, terus medianya? Kita diamkan 4 hari. Jam 4 hari ya? Ya 4 hari. Nah, 2-4 hari ya. 4 hari. Biar layu dulu. Layu ya, atau getahnya mengering. Terus kita ambil media kita sayat. Enggak, kita sayat dulu. Lukai pakai pisau yang lebih tajam biar biar bagus lah. Pergerakan besok tumbuh akarnya. Lalu kita ambil pasir kali untuk media tanam. Terus ditanam dan disungkup, didiamkan di tempat yang teduh. Dengan media basah. Dengan media full air. Full air ya. Media full artinya kita harus rajin menyiram Bang Charlie ya. Harus rajin menyiram. Ya, itu ya. Nah, jadi itu dia ya cara kita melakukan stek batang pada bahan boni ya, atau bahan-bahan yang lainnya juga bisa kita lakukan dengan menggunakan pasir sungai dengan media basah ya. Artinya kita rajin menyiram ya. Dan juga kita menyungkup dan kita diamkan beberapa hari, 2-4 hari agar tanaman ini getahnya kering ya, atau lukanya tertutup. Jadi peluang hidupnya lebih besar. Nah sebelah sini lagi ini adalah amplas putih ya Bang Charlie ya. Nah ini amplas putih, ini juga dilakukan oleh stek batang oleh Bang Charlie. Perlakuan di awal ya penanaman seperti tadi ya, seperti boni itu sama ya perlakuannya. Ini lumayan besar nih. Nah kalau yang ini hasil dongkelan ya. Ini hasil dongkelan. Ini jelas hasil dongkelan dan sudah hidup ya.
Nah ini dia ya. Dan ini ada beberapa lagi. Nah itu dia. Itu iprik. Nah sebelum saya yang ini waru. Ini waru hasil stek batang ya Bang Charlie? Enggak, ini dongkelan. Oh ini dongkelan ternyata. Ini tapi akarnya masih ditutup ya. Nah ini waru lokal ya. Lokal. Yang warna pucuknya sedikit warna coklat ya. Seperti itu. Nah yang itu. Nah yang ini stean. Ini baru stean. Ini baru steannya. Ini waru merah Bang Charlie ya? Iya, waru merah. Ini waru merah nih. Nah sebelah sini ini wahong gunung. Wah ini keren ya. Ini akarnya. Ini masih program ya. Ini baru stean. Yang mana? Ini. Nah ini waru stean ya. Jadi waru juga bisa kita lakukan stek batang, sangat mudah hidupnya. Ini ada amplas putih ya. Ini dia amplas putih. Nah ini lagi amplas putih ya. Nah, bagus. Nah yang ini wahong gunung hasil stek batang. Ini masih program juga, masih disambung dengan sancang ya. Yang ini adalah bahan dari gulgum ya. Jadi ini didapat di daerah Singaraja oleh Bang Charlie. Nah ini dia gulgumnya. Jadi mirip sekali, sepintas mirip sekali dengan delima batu ya. Namun ada yang berbeda di karakter batang dan juga sedikit di karakter daun ya. Jadi ini dia gulgum ya, ini sudah hidup. Wah ini bagus sekali sebenarnya, kalau dibongkar nih pasti bagus ya. Nah yang ini adalah loa ya. Jadi loa dengan ukurannya yang kecil tapi bagus ya, berkarakter. Jadi loa ini mengkerucut. Jadi loa ini mengkerucut, jadi sudah bagus sekali ya. Jadi dijadikan bonsai. Nah ini dia. Ini juga hasil dongkelan, walaupun ukurannya kecil tapi bentuknya sangat bagus ya. Ini miliknya Bang Charlie. Nah sahabat bonsai, yang ini asam Jawa ya. Jadi asam Jawa hasil dongkelan ya. Seperti ini. Jadi untuk asam Jawa ya, untuk asam Jawa memang agak sulit ya hidupnya jika kita mendongkel di alam. Jadi bagaimana caranya Bang Charlie? Bagaimana cara kita bersama medianya? Diambil bersama media ya? Ya. Jadi kita ambil mutar. Kita ambil mutar. Harus kita pakai kampil atau karung beras atau plastik juga bisa. Diikat, terus kita langsung tanam di rumah. Ya. Jadi sahabat bonsai, seperti itu ya cara kita mendongkel dari asam Jawa ya, supaya peluang hidupnya lebih besar. Nah sahabat bonsai, yang itu serut ya, pohon serut. Ukurannya besar sekali, bisa dipegang Bang Charlie ukurannya biar tahu berapa sih ukuran dari serut itu. Ini serut jumbo. Bisa lihat ya, bisa dilihat ya ukurannya besar sekali. Jadi ini hasil stek batang ya Bang Charlie ya? Iya, hasil stek batang. Jadi cara nanamnya sama seperti tadi Bang Charlie? Sama, cuma medianya yang beda ini. Medianya pakai apa Bang Charlie? Pakai tanah di bawah bambu. Jadi untuk serut ini beda ya. Ini untuk stek serut, jadi kata Bang Charlie ini pakai media tanah di bawah bambu ya. Jadi peluang hidupnya juga lebih besar. Ini sudah terbukti, sudah hidup ya. Ini ukurannya besar, tapi hasil stek batang dengan menggunakan media tanah di bawah bambu. Media basah Bang Charlie? Sama, medianya semua basah. Oh, semua basah ya medianya, artinya rajin menyiram ya, agar tetap lembab seperti itu.